konser polisi. Di depan polisi ternyata ya. Mau motoran, bilang ke istri. Mau beli baju, bilang ke istri. Mau olahraga, bilang ke istri. Aduh, ku tak punya uang untuk bisa bayar ke istri. Itu lagu apaan? Lagu baru, judulnya Bilang ke Istri. Maksudnya apaan liriknya kayak gitu? Ya lagu, bebas dong. Namanya juga lagu. Bebas apaan? Itu nyindir, bukan lagu. Loh, kok marah? Bukan marah, cuma klarifikasi. Maksud lagu itu apaan? Itu klarifikasi atau intimidasi? Nggak ngerti. Gue juga jadi istri hasilnya. Kerja di pabrik, banyak penjilat. Kerja di tambang, banyak penjilat. Kerja di agensi, banyak penjilat. Semua tempat kerja, banyak penjilat. Aduh, ku tak punya bakat untuk bisa jadi penjilat. Mbak Inem tahu lagunya Sukatani yang bayar-bayar nggak? Kalau dinyanyiin di depannya Pak Nengah seperti apa? Coba yuk kita lihat yuk, dinyanyiin di depannya Pak Nengah kayak apa, ya? Lihat kan ekspresinya Pak Nengah. Sempat tak tanyain, ya kamu gimana nih denger musik lagu dari Sukatani nih? Terus Pak Nengah bilang apa? Lagunya bagus kok. Gitu. Ya Pak Nengah itu selalu bilang begitu ya. Dia bilang dia nggak anti kritik ya. Dia selalu bilang aku nggak masalah sih mah kayak gitu. Yang penting aku konsentrasi dengan pekerjaanku. Aku bertanggung jawab melakukan apa yang menjadi tugasku, melayani masyarakat. Ya tidak melakukan hal-hal yang lain-lain. Jadi di saat ada lagu yang mengkritik seperti itu bagi Pak Nengah itu hal yang biasa ya. Karena mungkin wujud kekecewaan masyarakat terhadap salah satu instansi. Ya jadi seperti itu bisa jadikan bahan evaluasi ke depannya, supaya nanti ke depannya anggota-anggotanya bisa lebih baik lagi. Seperti itu ya guys ya. Jadi Pak Nengah ini nggak pernah gimana-gimana ya, karena dia selalu lurus-lurus aja. Dia kerja pada realnya, dia melayani masyarakat, berjuang, dan yang paling penting guys, boleh kalian mengkritik tetapi jangan kebiah-uyah. Enggak semuanya kok, enggak semua ya, tapi ada Kak Inem mungkin ada, mungkin ya aku nggak tahu ya, tapi sekali lagi enggak semuanya. Banyak juga anggota-anggota yang benar-benar menyerahkan jiwa dan raganya untuk bekerja sampai meninggalkan anak istri, bahkan sampai ada yang kehilangan nyawa ya untuk melakukan pekerjaannya. Itu aja sih dari Kak Inem Jogja sama Pak Nengah ya. Jadi kata Pak Nengah sih nggak masalah, lagu Nabi kok gak ada. Ini bukan pemecatan, tapi ini pembungkaman. Gua anak band yang juga bekerja di bidang pendidikan. Kenalin gue Rani, vokalis dari Mahardias. Membaca berita ini, jujur gue shock dan gue mau mencoba menjelaskan dari sisi pandang anak band yang juga kerja di bidang pendidikan. Gue sebagai anak band tuh tahu cara menempatkan diri ketika gue lagi ngeband dan juga lagi sama anak murid. Misal lagu gue tentang cinta-cintaan atau tentang kritik pemerintah, gue gak akan ajarin anak-anak murid gue untuk lu cinta-cintaan ya, lu besok kritik pemerintah ya. Enggak. Lagi pula gue yakin itu si Mbak Novi gak akan bilang ke anak muridnya kayak, ibu nih anak band loh, ibu punya band loh, dengerin lagu-lagu ibu ya. Gak mungkin, benar. Musik itu seni hiburan, dan mengajar adalah suatu pekerjaan, kewajiban, dan juga tanggung jawab. Beda, itu dua hal yang sangat amat berbeda. Nggak make sense aja gitu kalau musisi ini dipecat karena lagunya dia. Gue tahu cara pandang sekolah ini seperti apa, dan pasti pihak sekolah juga ada banyak pertimbangan. Tapi ini kebijakan yang nggak bijak sama sekali, dan menurut gue pola pikir orang-orang ini perlu dirubah.
Si Mbak ini tuh nggak kriminal loh, kecuali dia melakukan tindak asusila ke anak muridnya atau melukai anak muridnya, baru make sense dipecat. Ini tuh dia cuma mau menyampaikan cara pandang dia lewat lagu, ngapain dipecat, woi? Ada pihak yang nggak terima kah? Nggak jelas. Atau gua nggak tahu, tapi gua paham. Menurut gue Betul. ini nggak make sense sama sekali. Fenomena grup band Sukatani yang menurut saya masih menjadi salah satu isu politik yang paling trending, paling viral dan paling banyak dipergunjingkan oleh publik yang tidak berkesudahan. Jadi tidak mengherankan ketika tiba-tiba grup band ini meminta maaf, banyak sekali pihak yang menengarai, jangan-jangan ada intimidasi, seakan-akan mengkritik orang, mengkritik institusi maksud saya di negara kita ini adalah sesuatu hal yang langka. Seakan-akan memberikan kritik di negara kita ini adalah barang mewah. Sehingga orang yang melakukan kritik itu terkesan sangat ketakutan dan terkesan dia tidak punya teman. Tuh. Gak semua polisi itu jelek kok, dan gak semua apa-apa harus bayar. Terserah ya, percaya atau enggak, ini cerita beberapa waktu yang lalu. Jadi waktu itu, lagi naik kereta. Pas turun dan lewat tiket otomatis, baru sadar, dompet hilang. Isinya, KTP, kartu yang biasa dipakai buat naik kereta, kartu berobat ke klinik, dan macam-macam deh. Cari kesana kemari, tapi nggak ketemu juga. Akhirnya nyerah dan nggak lapor ke polisi waktu itu. Beberapa hari kemudian, dapatlah telepon dari klinik. Ternyata, dompet ditemukan dan disimpan di kantor polisi setempat. Polisi nggak punya informasi kontak, jadi mereka hubungi klinik buat kasih tahu. Setelah itu, ke kantor polisi. Tunjukin identitas, isi formulir, tanda tangan, cuma butuh waktu 30 menit, dan dompet kembali utuh. Kerennya, nggak bayar sama sekali, cuman modal terima kasih. Makasih banyak, polisi Tokyo. Menurut gue, masalah Sukatani itu bisa nggak sebesar ini asal apa? Asal Sukatani harusnya tuh ya Bapak Kapolri itu tuh ngundang Sukatani perform di depan Kapolri. Kalau ternyata Bapak Kapolri tidak tersinggung, Pak Kapolri dan lain-lain, sekarang kan makin heboh Pak masalah Sukatani ini berhari-hari. Walaupun udah klarifikasi apa segala macam, coba aja Bapak undang. Halo Sukatani, boleh dong tampil depan saya? Pasti Pak, Bapak dapat respect dari masyarakat. Tapi dia malah ngundang Sukatoro. Setelah ramai-ramai gunjang-ganjing, akhirnya band Sukatani boleh lagi lagunya diedarkan. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Tapi kalau dipikir-pikir ini bapak-bapak polisi apa pada kagak mikir ya? Kalau yang begini-begini sering banget diintimidasi, ujung-ujungnya viral, udah pasti viral. Abis itu diizinin lagi, kan jadi makin buruk aja citra polisi. Besok-besok nih Pak, bapak-bapak polisi yang di atas sana harus punya orang yang kompeten di dalam komunikasi untuk menangkis isu-isu buruk gitu Pak. Dan langsung berbenah tuh, buktiin kalau kritikan-kritikan tadi itu udah dibenahi. Langsung konferensi pers, nih kita udah begini, bukan malah jadi intimidasi. Viral tuh Pak pasti Pak. Kasihan pejabat-pejabat polisinya, Ya, pusing betul. kepalanya pasti. Gitu harusnya. Ada tagar Indonesia Gelap, ada tagar kami bersama Sukatani, ada tagar kabur aja dulu. Itu bentuk kegelisahan rakyat kepada penguasa, kepada pemerintah, kepada negara ini. Tapi itu bukan berarti kita tidak mencintai negara ini. Kenapa ada tagar itu? Karena ada kegelisahan terhadap perilaku aparat, perilaku pemerintah yang tidak pantas di mata rakyat. Rakyat mencintai Pak Prabowo. Rakyat mencintai negara ini. Nah, aparat mencintai Pak Prabowo, aparat mencintai negara ini juga nggak? Jadi jangan terus-terusan. Rakyat yang disalahkan gara-gara ekspresi-ekspresinya itu. Coba, kami bersama Sukatani karena apa? Karena pelarangan aparat terhadap sebuah karya seni kan? Apakah pelarangan terhadap karya seni itu adalah bentuk kecintaan aparat pemerintah kepada Prabowo dan negara? Belum tentu menurut saya. Jadi, wahai aparat, jangan terus paksa rakyat mencintai negara ini. Karena negara ini memang dicintai rakyat. Rakyat full cinta kepada negara ini, full cinta kepada Pak Prabowo. Wahai aparat, Anda gimana? Cinta nggak terhadap Pak Prabowo? Cinta nggak terhadap negara ini?